Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Praktikum Keamanan Cyber. Di sini kami akan menjelaskan tentang Lab Incident Handling. Dan sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya, Marcelino Sembel, dan kemudian teman saya, Alessandro Pasra, dan teman saya satu lagi, Natasha Mongkau. Dan kita akan masuk ke Lab Incident Handling. Perkenalkan, nama saya Natasha Imanol Mungkau dengan NIM 2102, 1106, 0242. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang Lab Incident Handling. Langsung saja kita masuk pada skenario pertama, yaitu Warm and Distribute Denial of Surprise Agent Infestation. Di sini pelajari skenario berikut dan diskusikan serta tentukan pertanyaan penanganan respon insiden yang harus ditanyakan pada setiap tahap proses respons insiden. Pertimbangkan detail organisasi dan CSIRC saat merumuskan pertanyaan Anda. Skenario ini adalah tentang sebuah perusahaan investasi kecil milik keluarga. Organisasi ini hanya memiliki satu lokasi dan kurang dari 100 karyawan. Pada hari Selasa pagi, sebuah worm baru dilepaskan. Worm tersebut menyebar melalui media yang dapat dipindahkan dan dapat menyalin dirinya sendiri untuk membuka berbagai Windows. Ketika worm menginfeksi sebuah host, ia memasang agen di DOS beberapa jam setelah worm mulai menyebar sebelum tanda antivirus tersedia. Organisasi-organisasi telah mengalami infeksi yang meluas. Perusahaan investasi tersebut telah mempekerjakan sebuah tim kecil ahli keamanan yang sering menggunakan model keamanan berlian atau penanganan insiden. Selanjutnya, preparation atau persiapan yang dilakukan adalah dengan memeriksakan semua jenis malware dan alamat IP untuk memastikan bahwa semua PC aman, mengatur antivirus yang terpercaya, melacak setiap pembaruan, dan melakukan banyak penelitian tentang worm saat ini untuk mempelajari cara kerjanya. Berikut detection and analysis. Langkah pertama yang dilakukan dalam deteksi dan menganalisis ancaman adalah menjalankan perangkat lunak antivirus untuk mengidentifikasi virus dan memverifikasi bahwa semua perangkat lunak sudah diperbaharui. Selain itu, saya akan mencari target berikutnya dengan memindai alamat IP. Alamat IP yang berdekatan adalah tempat yang baik untuk melihat apakah ada host yang terkompromi. Secara program legal, secara umum, berjalan di lokasi jaringan tertentu. Worm di sisi lain harus menemukan target. Kita dapat dengan aman menyimpulkan bahwa worm telah teridentifikasi jika jumlah alamat IP dan dipindai oleh host mencapai ambang batas tertentu. Berikutnya, containment, irradiation, dan recovery. Mekanisme apapun yang menunjukkan perilaku abnormal akan segera dikarantina. Mengisolasi proses tersebut, proses itu harus dikendalikan untuk jangka waktu yang sesuai dengan perilaku tidak stabilnya. Mekanisme dapat dilepaskan jika tidak menunjukkan perilaku menyimpang selama pemantauan. Namun, jika mekanisme tersebut menunjukkan aktivitas yang sama berulang kali, maka akan dilakukan karantina dan akan diberikan label worm. Post-incident activity untuk memutuskan apakah ada informasi rahasia yang telah dikompromikan, file log perangkat harus diperiksa. Untuk mengidentifikasi virus, kita harus segera memberitahu pelanggan sebelum dapat terhubung ke jaringan. Host yang saat ini tidak berada di jaringan harus ditemukan dan dipindai.
Perkenalkan, nama saya Alessandro Pasla dengan NIM 21021060151. Di sini saya akan melanjutkan dari skenario 2, yaitu unauthorized access to payroll records. Di skenario ini, about a mid-sized hospital with multiple satellite office and medical service, yang artinya di rumah sakit yang berukuran mid dengan multiple satellite office and medical service. The organization has dozens of locations employing more than 5.000 employees. Because of the size of her organization, they have adopted a CSIRC model with distribute incident response teams. They also have a coordinating team that watch over the CSIRT and help them to communicate with each other. On a Wednesday evening, the organization's physical security teams received a call from a payroll administrator who saw an unknown person leave her office, run down the hallway, and exit the building. The administrator had left her workstation unlocked and unattended for only a few minutes. The payroll program is still logged in and on the main menu, as it was when she left it, but the administrator noticed that the mouse appears to have been moved. The incident response teams has been asked to acquire evidence related to the incident and to determine what action were performed. The security teams practice the kill chain model, and they understand how to use the various database. For an extra layer of protection, they have partially outsourced staffing on an MSSP for 24 review monitoring atau 7 kali 24 jam. Nah, di preparation ini ada aktivasi CSIRT, itu apakah tim CSIRT yang tepat diaktifkan berdasarkan lokasi yang terdampak atau dalam kurung Departemen Payroll. Lalu pengumpulan bukti. Apakah anggota tim memiliki prosedur untuk mengamankan dan mengumpulkan bukti digital dari workstation yang terganggu? Lalu pelibatan MSSP, apakah MSSP diberitahu dan dilibatkan dalam investigasi sesuai dengan rencana komunikasi yang telah ditetapkan? Lalu database varies, apakah tim CSIRT telah memverifikasi apakah aktivitas yang diamati sesuai dengan metode serangan yang diketahui yang terdokumentasi dalam database varies? Lalu di detection and analysis, ada garis waktu, yaitu kapan administrator meninggalkan workstation dan kapan aktivitas mencurigakan terlihat. Lalu aktivitas pengguna, apakah ada aktivitas mencurigakan yang tercatat di aplikasi payroll, misalnya percobaan login, akses data. Lalu pernyataan MSSP, apakah MSSP menghasilkan peringanan selama jangka waktu insiden yang mungkin terkait. Lalu kita masuk ke containment, eradication, and recovery. Di sini ada isolasi workstation. Apakah workstation yang terganggu telah diisolasi dari jaringan untuk menjaga akses unauthorized lebih lanjut? Lalu reset kata sandi. Apakah akun administrator dan akun lain yang mungkin terganggu telah dinonaktifkan atau diatur ulang? Lalu keamanan endpoint. Apakah MSP atau tim IT telah memulai pemindaian keamanan untuk mengidentifikasi malware atau modifikasi unauthorized pada workstation? Lalu di post incident activity ada penilaian kehilangan data. Apakah tim CSIRT telah melakukan penilaian awal untuk menentukan apakah ada data payroll yang telah diakses atau dikompromikan? Lalu pemulihan sistem jika perlu, apakah ada rencana untuk memulihkan workstation atau data yang terdampak dari cadangan? Lalu alat investigasi, apakah alat forensik yang sedang digunakan untuk menganalisis workstation dan mengidentifikasi potensi celah keamanan? Lalu pelajaran di peti, apakah CSIRT akan mendokumentasikan pelajaran yang didapat dari insiden untuk meningkatkan deteksi dan penanganan di masa mendatang?
Lalu ada pelaporan CSIRC. Bergantung pada tingkat keparahan insiden, apakah perlu dilaporkan ke tim CSIRC, pusat, atau otoritas eksternal lainnya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.